Saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sehat walafiat, dan doa saya juga untuk teman-teman selalu sehat, semangat di tengah-tengah kenaikan harga BBM, juga kenaikan harga sembako. Saya hormati, hari ini secara khusus ada beberapa hal yang ingin kita informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media terkait dengan satu permasalahan yang sangat serius yang memerlukan perhatian dan juga kesungguh-sungguhan kita di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Saya hormati, kira-kira begini. Jadi permasalahan yang kita hadapi di dalam pelaksanaan APBD tahun 2026, termasuk menghadapi rancangan tahun 2027, sekaligus merefleksikan perjalanan APBD tahun 2025 yang lalu. Nah, saya hormati, permasalahan yang saya sebut itu adalah budget constraint. Jadi ada keterbatasan anggaran akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Nah, budget constraint ini secara menyeluruh berpengaruh terhadap belanja di daerah. Maka dalam menghadapi permasalahan yang saya sebut budget constraint ini, kita dalam ketugasan saya sebagai Ketua Komisi A, juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan di Kota Jakarta, anggota fraksi, secara khusus Ketua Komisi A menawarkan 5 langkah penyelamatan di dalam menjalankan pembangunan di DIY terkait dengan APBD. Jadi sikapi budget constraint, kita menyampaikan tentang 5 langkah yang harus ditempuh oleh Pemda agar pembangunan ini masih bisa kita kerjakan. 5 langkah tersebut dengan memotret realisasi tahun anggaran 2025 jika dilihat dalam postur APBD-nya. Hari ini kan LKPJ sedang jalan ya, pansusnya. Nanti jam 12.30 juga akan melanjutkan rapat. Ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau kita bandingkan, ngeprintnya lumayan kecil, saya harus membacanya pelan-pelan. 24 yang lalu ini ada di angka 5 triliun 680 miliar 495 juta 88.297 rupiah. Ini realisasi di tahun anggaran 2024. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan realisasi di tahun anggaran 2025. Ini belanja daerah ya. Jadi yang saya sebut tadi adalah belanja daerah. Jadi belanja daerah turun menjadi, dalam realisasi 2024 itu menjadi 4 triliun 730 miliar 606 juta 122.785 rupiah. Nah, kalau kita membaca angka ini dari
realisasi 2024 ke realisasi 2025, maka ada penurunan sekitar 16% di angka 949 miliar 888 juta 965.512. Banyak analis biasanya melihat dari APBD to APBD, year on year. Tapi ini kita coba melihat realisasi year on year. Jadi kita lihat realisasinya dari tahun 2024 ke 2025. Nah, bagaimana dengan 2026? Ya, kalau kita baca di anggaran 2026, ini angkanya juga tidak terlalu membahagiakan karena ada pemangkasan yang dana AS saja itu dari 1,581 triliun itu turun menjadi 1 triliun. Nah, penyelamatan untuk menghadapi budget constraint ini. Langkah yang pertama adalah kita minta kepada Pemda DIY untuk melaksanakan belanja APBD termasuk di dalam menyusun APBD tahun 2027 dengan prioritas. Nah, prioritas yang utama adalah di poin nomor 1 ini, belanja dengan prioritas ini adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan pengangguran, jadi mengatasi pengangguran dengan mendorong anggaran untuk mampu menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja, kemudian mengentaskan kemiskinan, dan juga penanganan stunting di antaranya. Selain tentu saja adalah menopang aspek pertanian dan lain-lain. Kemudian langkah yang kedua, optimasi pemanfaatan aset Pemda untuk menambah PAD. Jadi Pemda ini punya tanah, punya gedung-gedung yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kita minta untuk kemudian dipikirkan agar kemudian mampu meningkatkan PAD. Kita lihat misalnya seperti ex Hotel Mutiara. Kemudian yang ketiga, untuk langkah yang ketiga untuk mengatasi budget constraint ini adalah optimasi pemanfaatan corporate social responsibility. Gambaran saja, pada tahun 2024, forum CSR ini yang disekretarisi oleh kepala sekretariatnya ini dari Bapeda DIY itu dapat mengkonsolidasikan kurang lebih 64 miliar dari berbagai sumber penganggaran dari CSR. Di tahun 2025 itu kisaran 60 miliar. Nah, harapan kita CSR ini bisa kemudian menjadi jalan keluar gitu ya, dari budget constraint, dari keterbatasan ruang, diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama, tentu saja nanti dengan persetujuan DPRD, baik kerjasama antar daerah, misalnya kerjasama dengan Pemda Jawa Tengah untuk urusan misalnya infrastruktur yang di perbatasan, atau kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2020 yang itu bisa membangun infrastruktur, bangun layanan pendidikan maupun kesehatan di perbatasan. Kemudian kita juga bisa kerjasama mitigasi bencana, misalnya dengan Jawa Tengah, dari Merapi ya, itu kan dilingkari oleh Kabupaten Sleman, kemudian ada Klaten, kemudian ada Boyolali dan Magelang. Mestinya bisa duduk bersama untuk bersama-sama membiayai mitigasi di Merapi misalnya, pemangkasan anggaran. Jadi ini penting agar ada normalisasi penganggaran ini. Ini kan duitnya semakin berkurang,
pelayanan publik juga pasti akan terpengaruh. Nah, di tengah-tengah budget constraint juga kita minta Pemda, di luar yang 5 langkah penyelamatan tadi, kita juga minta Pemda untuk tidak menaikkan pajak, baik pajak kendaraan bermotor, baik pajak daerah atau retribusi daerah yang lain. Ya, kalau perlu malah berikan insentif. Insentif itu misalnya oke, untuk pembayar pajak yang disiplin misalnya begitu kan boleh dikasih diskon misalnya. Belanja bantuan keuangan ke kelurahan dan kelurahan, tentu termasuk di dalamnya untuk kabupaten kota. Jadi untuk tahun 2025 yang tahun anggaran kemarin kan di angka realisasinya di angka 322.491.000.000 lebihnya di Jogja, yang pernah mungkin SMP-nya di Jogja atau mungkin SMA-nya di Jogja, Sleman atau di Bantul, sampai ke perguruan tinggi lulusan Jogja. Boleh jadi teman-teman yang alumni Jogja ini, DIY ini, boleh jadi ada yang di perusahaan swasta nasional mungkin ada, yang di BUMN juga mungkin ada, yang di pemerintah pusat kira-kira juga ada, yang di perusahaan-perusahaan internasional juga ada. Nah, kemudian disitulah kesempatan pada Bapeda DIY untuk menjelaskan secara dari hati ke hati tadi. Jadi bagaimana energi reuni dan nostalgia ini dikonversi menjadi energi positif untuk gotong royong. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin. Dulu kita nggak pernah bayangkan Pak Wali Kota Jogja itu mengoptimalkan CSR dan Basnas untuk bedah rumah. Pikiran orang kalau bedah rumah itu yang ngajukan proposal ke wali kota, gubernur atau kepada bupati, di proses yang ada, tapi ternyata kan dengan keterbatasan yang ada, inovasi-inovasi itu muncul.